setelah bawa mobil ini entah kenapa mobil-mobil lain tuh kayak selalu ngasih gua jalan gitu ya, ketika gua mungkin mesti nyalip sedikit kayak gitu ya, kayak orang somehow lebih respect kali ya. Oke, yo what's up guys, and welcome back to Best Indo Cars YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, sama kita sekarang udah ada Hyundai All New Palisade 2025 yang udah gua setirin kurang lebih selama seminggu terakhir. And thanks to Hyundai Motors Indonesia yang udah kasih kesempatan Best Indo Cars buat nge-review mobil ini. Yes, mobil yang harganya di atas 1 miliar cuy. Ya, karena semuanya baru ya, desainnya all new, mesinnya juga all new. Yang mana selama seminggu gua nyobain tuh bikin gua ngerasa kayak Hyundai Palisade ini secara brand itu udah berbeda dengan Palisade yang kita kenal sebelumnya. Oke, jadi ini dia untuk Hyundai All New Palisade 2025. Ini kuncinya ya, standar Hyundai ini kurang lebih sama dengan Santa Fe yang waktu itu kita juga pernah review. Jadi kalau kita buka ada lampu LED, TRL-nya juga sekaligus ya. Dan kita kunci, kalau kita kunci begitu, kalau kita buka dia ada animasinya gitu ya. Yep, there you go. Dan ini adalah varian yang kita tes tuh kaligrafi 2WD ya, yang mana ini varian tengah bisa dibilang, harganya mungkin di 1,2 kalau nggak salah ya, nanti gue taruh aja harganya di screen. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat, desainnya memang berubah total dan ini gede banget memang ya, secara overall size pun juga ini bisa dibilang untuk big SUV di atas Fortuner dan Pajero Sport juga. Dan ya secara mobil mungkin ini mobil terbesar yang Best Indo Cars pernah review dan mungkin yang termahal juga kayaknya ya. Jadi ya thank you semua teman-teman buat supportnya, karena support kalian gue dapet kesempatan untuk nyobain mobil ini, makanya boleh banget tinggalin jempol dan subscribe ke Best Indo Cars kalau belum. Thank you. Nah, sebelum kita bahas detail, mungkin gue juga boleh ngomong sedikit soal histori dari Hyundai Palisade sendiri ya, waktu awal dia masuk ke Indonesia. Yang mana menurut gue waktu itu Palisade generasi pertama tahun 2020 tuh ngasih impresi yang bagus banget. Simply karena mereka kan waktu itu pilihannya kan SUV yang gede itu cuma Fortuner atau Pajero Sport gitu kan. Dan yang nyetir Fortuner sama Pajero tuh somehow kan punya kayak impresi negatif gitu ya. Kadang-kadang ada yang strobo lah, ada yang barbar lah, segala macam. Nah, kalau orang yang bawa Hyundai Palisade waktu itu tuh terkesan kayak lebih mature, lebih elegan gitu kan. Dan secara harga pun memang waktu kita cek waktu itu ya, dia itu rilis pertama untuk Palisade starting di 777 juta, yang mana sedikit lebih mahal memang dibandingin sama Fortuner ataupun Pajero. Tapi di saat yang sama juga memang harganya nggak terlalu beda jauh, tapi fitur yang dikasih lebih bagus, lebih gagah juga. Mesin juga kurang lebih sama, 2,5 liter diesel kan, tapi dia bodinya itu dia pakai sasisnya udah monocoque, dimana kompetitornya pakai leather frame gitu kan. Makanya dia ngasih value for money yang oke banget gitu. Oke, makanya kita coba bahas aja gimana sih All New Palisade 2025 ini. Nah, dari segi desain sendiri, memang bisa dibilang Hyundai All New Palisade ini gue ngerasa ya signifikan banget bedanya ya. Mungkin buat gue yang masih umur pertengahan 30-an tuh gue ngerasa ini desain yang dewasa banget gitu. Kayak lebih cocok mungkin buat yang di umur 40-an, mungkin 50-an gitu ya. Karena ngingetin gue sama kayak dinasti-dinasti Korea gitu loh. Kayak istana-istana atau nggak tahu, culture-nya berasa banget sih di sini. Walaupun memang katanya Hyundai ini ngedesain Palisade itu kayak ngikutin marketnya Amerika gitu ya. Dan kita lihat sendiri juga kayak dari segi desain juga Hyundai banyak ke arah mengkotak-kotak gitu ya. Kalau kita bisa lihat dari bagian ini nih ya, dia punya roof ini ngingetin gue sama Hyundai Santa Fe banget ya, yang super kotak. Tapi di sini memang dia nggak kotak maksimal gitu, masih ada lengkungan-lengkungan yang menurut gue ya cukup apik sih ya. Di spion ini udah ada garis-garis kotak juga, tapi ada lengkungannya juga nih ya, dengan fitur khas Hyundai yang kalau kita deketin dia akan otomatis ngebuka. Handle ininya juga kayaknya mirip sama Santa Fe, mengkotak juga. Tapi bagian belakang nih yang gue demen banget ya, terutama dari segi desain lampunya nih. Ya ini yang masih ada berasa nih dari karakter Hyundai Palisade sebelumnya. Ini kalau kita coba kunci ya, tuh lampunya di situ. Terus ada animasi juga nih di belakang tuh. Nah, dan di bagian bawah itu ada lampu rem sama ada lampu semacam tambahan gitu ya. Kalau kita lagi mundur dia kayak ada ngasih lampu lurus gitu ke lantai. yang mana fungsinya mungkin buat kasih tahu kita kalau memang di belakang kalau udah lampu itu kayak menghadap ke dinding tuh dia lampunya bisa semakin pendek gitu ya. Kayak mungkin ada teknologi sendiri, nanti gue coba kasih kalian lihat aja nih gambarnya kurang lebih visualnya kayak gimana kalau kita lagi mundur ya. Ini pertama kali gue lihat ada teknologi kayak gini, cuma gue ngerasa nggak tahu manfaatnya belum kayak gimana banget sih ya. Mungkin karena gue juga baru nyetirin ini paling 100-200 kilo. Cuma ya udah ada sensor, udah ada kamera, semua udah lengkap. Cuma lampu teknologi ini sih yang menurut gue menarik gitu.
Ini mantep banget sih. Memang secara wheelbase juga ini memang gede banget ya di atasnya Fortuner, Pajero ataupun Santa Fe. Yang mana memang ngasih kelegaan di kabin yang lebih wah. Cuma sebelum kita masuk kabin kita coba cek dulu aja ya depan belakang. Pertama kita cek ke bagian mesinnya dulu. Oke, kita buka. Oke, there you go. Ini dia untuk mesin dari Hyundai All New Palisade 2025 yang mana ya sekarang udah berubah jadi hybrid ya, bukan pakai mesin diesel lagi, dan diesel udah ditiadakan, sekarang diganti sama Smartstream G2.5 liter turbo yang mana powernya juga mantep banget ya. Untuk secara spek dia itu power mesinnya di 258 horsepower, torsinya di 353 Nm, sedangkan motor listriknya itu di 72 horsepower dengan torsi 264 Nm. Yang mana katanya di combine ketika di dyno itu ada di 329 horsepower. Dikombinasikan memang ke transmisi 6 kecepatan otomatis front wheel drive. Oke, untuk bagian bannya sendiri, nah ini yang menarik untuk varian kaligrafi, dia itu dapat velg yang ukuran 21 inci. Ini desainnya juga dual tone, cakep, mirip sama varian yang Santa Fe, gue ngerasa ya, Santa Fe yang varian bensinnya ya, bukan yang varian hybrid. Itu velgnya juga lumayan gede, 21 inci, bannya Pirelli Scorpion MS. Sip, kita lanjut ke belakang. Nah, sekarang kita langsung aja cek ke bagian bagasi dari Hyundai Palisade. Yang mana nih pas juga kebetulan gue lagi ada taruh stroller anak gue. Dan di sini secara kapasitas sebelum dilipat kursinya ya, ini sekitar 300-an liter. Yang mana ini juga katanya paling gede ya di antara big SUV lain. Ya memang ini agak beda kelas memang dibandingin kayak Fortuner, Pajero, tapi ya ini lebih gede. Plus satu yang jadi highlight menurut gue adalah ini nih, modulnya semua elektrik. Jadi kalau kalian pengen ngelipet semua kursi cukup satu kali klik aja. Ya, dia akan langsung kayak majuin semua kursinya. Nah kalau pengen naikin satu-satu bisa juga pakai ini. Ya ini juga langsung naik semua. Jadi full motorized ya untuk kursi belakang sampai kursi baris ketiga. Oke, paling sisanya ada ini cigarette lighter 180 watt. Tapi di sini ada kotak yang enggak terpakai. Ada gantungan, sama ada mungkin semacam hook ya, bisa buat nutupin jaring gitu. Di bagian kanan juga sama, ada hook, sama ada dudukan juga buat si jaringnya. Oke, kita cek di bagian bawah. Nah, ini ada pegangan satu buat kita narik. Nah, di sini ada dongkrak, ada cargo netnya juga dapet ternyata ya. Dan ada beberapa tools lain. Kalau memang ini agak full dan di kiri ada space kecil. Kalau kalian perlu taruh barang itu. Oh ya, dia punya cargo net itu ada hooknya ya, di bagian sana ada kaitannya di situ. Oke, jadi itu dia untuk bagian bagasi dari Hyundai All New Palisade. Yang gue suka juga ini ada tombol locknya ya, jadi kalau kita habis buka barang bagasi kita bisa langsung tekan ini, dia akan sekaligus ngunci mobilnya. Tapi sekarang kita cuma cukup tutup aja karena kita bakal cek ke bagian depannya. Oke, sekarang kita coba cek ke bagian interior. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu pintunya karena ini gede dan berat banget ya. Gue ingat kemarin waktu gue tes Santa Fe itu pintunya juga cukup berat, tapi ini lebih berat lagi sampai-sampai anak gue cukup kesulitan untuk buka tutupnya ya, karena berat banget gitu. Dan gue sendiri expect kalau pintu berat kayak gini mungkin kalau Hyundai bisa kasih fitur tuh kayak fitur vakum gitu ya, karena ya ini berat banget sih. Tapi memang at the same time mantap gitu kan. Nah sekarang kita cek ke bagian dalam. Nah secara layout sih ini standarnya Hyundai ya. Handle pintu kayak gini, ngingetin gue sama Ioniq ya kalau nggak salah ya. Terus ini ada memory seat ya, yang mana ini ada kursi pijetnya. Dan kursi pijetnya ini keren banget, dia sampai ke bagian pantat ya, bisa dibilang gitu. Di bawah ada cup holder atau bottle holder. Space-nya cukup standar, nggak terlalu gede banget ya. Dan speaker. Nah, speaker ini semua pakai speaker Bose yang suaranya mantep banget. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian samping sebelum gua naik. Nah, ini ada modul-modul ya. Nah, kalau dilihat ada total 16 kontrol katanya untuk bagian jok ini. Dimana kursi ini sama kursi penumpang yang baris pertama ini dapat fitur yang paling lengkap ya. Terutama di bagian sini ada bisa dibilang kayak ottoman ya. Bisa buat sandaran kaki juga. Sama yang menarik memang klaimnya Hyundai adalah jok ini tuh mempunyai fitur namanya ergo apa gitu, yang mana katanya ada kayak semacam kayak airbag ya atau bantalan angin gitu di dalam ini yang membentuk atau mengikuti kontur tubuh kita. Yang harus gue bilang memang secara posisi nyetir duduknya ini emang nyaman banget sih di mobil ini, ditambah emang joknya tuh kayak gede dan sangat-sangat accommodating ya buat badan gue yang walaupun badan gue tidak terlalu gede gitu kan. Di bagian kursi
penumpang, baris depan juga kurang lebih sama. Ada kontrolnya juga ya, yang udah jadi ciri khasnya Hyundai ini katanya sekarang ya. Dan ada ottoman-nya juga ketika diperlukan. Oke, sekarang kita ada di baris depan dari Hyundai All New Palisade 2025 yang mana memang desainnya cukup berbeda ya. Kelihatan lebih dewasa memangnya kalau dibandingin sama Santa Fe atau dibandingin sama Hyundai lain yang kayak lebih klasik gitu ya. Lebih dewasa, lebih mature gitu, lebih cocoknya mungkin buat ya kayak gue bilang bapak-bapak gitu kan. Kayak layoutnya di sini cukup klasik gitu kerasanya ya, kayak lengkungan-lengkungan gitu. Modul AC misalnya bisa dibilang juga masih tergolong modern sih kalau yang ini ya. Ini mirip sama yang Santa Fe, cuma memang dia ada lengkungan-lengkungan ini nih. Nggak tahu apakah lengkungan ini ngasih efek mewah, tapi memang dari urusan storage kalau kita lihat bagian bawah gede banget ya. Nah di konsol tengahnya ini, nah ini yang menarik ya karena dia ada UVC juga yang mana udah ada nih di Hyundai Santa Fe. Terus ada 3 buah USB Type-C yang mana yang kanan 2 ini bisa 100 watt. Nah yang keren lagi di bawahnya sebenarnya ini ada setup untuk fingerprint di mana kalau kita tekan, buat kalian yang udah nge-save ya fingerprintnya ini nanti bisa jadi memori ya. Kalian bisa memori posisi duduk kalian, setelan spion, setelan musik dan lain-lain itu bisa disetting ke dalam si Hyundai Palisade langsung. Jadi kalau kalian masuk tinggal klik kayak ya HP aja gitu kan. Terus di bawah ada Qi wireless charging yang memang cuma satu ya. Dimana di Hyundai Santa Fe itu ada 2, walaupun menurut gue baik lagi charger wireless itu gimmick aja sih sebenarnya, nggak terlalu ngebantu gimana buat ngecas HP. Tetap gue pakai kabel, makanya nih gue pakai kabel retractable ya biar lebih simple dan lebih kencang juga ini. Ini fast charging juga untuk port USB-nya kalau nggak salah ini 30 watt. Jadi kalau kalian mau cas laptop bisa pakai yang 100 watt, nggak perlu tambahan lagi. Dan di bagian samping ini ada untuk cup holder yang lumayan gede ya ukurannya ya. Gue kemarin sempat coba taruh mak-mak yang gede itu muat di sini, dimana mobil-mobil gue yang lain biasa nggak muat. Dan di sini ada kunci, dimana mungkin kalian bisa taruh kunci dari Hyundai Palisade, mungkin buat untuk detektor si NFC-nya. Gitu. Tapi kalau ditaruh ya kita nggak bisa pakai cup holdernya kan. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian yang utama, yang gede ini, mana tombolnya itu ada di sini guys. Ya agak tersembunyi, gue agak bingung pertama dibukanya gimana, ternyata di sini karena posisinya mungkin posisi tangan kita pas gitu kan. Dan ya ini dia untuk space-nya, dimana terdapat STNK yang paling gue bisa tunjukin sedikit untuk pajak dari mobil ini ya. Yang mana pajaknya ya silahkan kalian lihat. Tapi gue coba blur beberapa yang nggak perlu ya, sekitar 11 juta mungkin ya, 11 juta lebih untuk Hyundai All New Palisade 2025. Karena ini udah versi apa namanya, pajaknya udah keluar ya, plat nomornya ya. Jadi bukan yang plat nomor sementara. Oke, itu untuk bagian depan. Sisanya storage ada di bagian bawah ini sedikit ya, bisa buat taruh-taruh barang. Ada storage juga, soft opening. Di bagian door trim samping kayak gini layoutnya. Ada kunci pintu juga sama buat jendela, udah auto up down pastinya ya. Dan ada ambient light yang mana mungkin ini nggak terlalu kelihatan, tapi ya cukup minimal sih, nggak terlalu yang sampai kayak gimana-gimana aja, cuma ada di door ya, di bagian depan ini sama di bagian bawah ada sedikit, dan ada di bagian samping juga nih di doornya. Ini juga agak lebar, bisa buat taruh koin, HP gitu-gitu juga bisa. Oh ya, paling satu yang utama juga ini dia nih yang beda ya. Jadi tombol start stopnya ada di bagian personaling, sekarang udah nggak terpisah lagi. Dan sekarang di sini jadi tombolnya lebih sedikit ya. Traction control untuk bagasi belakang, sama ada parking brake ya. Kisi-kisi AC-nya desainnya semua ngelingker ya. Gue berasa kayak apa ya, bukan jadul sih, tapi emang klasik aja gitu desainnya. Cuma ya memang material wise nggak yang gimana sih mewahnya. Dan ya setir, lupa lagi. Setir ini desainnya kurang lebih sama dengan Santa Fe ya, dengan Hyundai yang baru. Cuma memang ini gue lihat ada lampunya nih di bagian dalam. Yang mana kalau kalian bisa kelihatan tuh kedip-kedip ya di video ya, karena ini ada LED-nya dan ini katanya Morse code yang mana melambangkan huruf H atau Hyundai itu sendiri. Speedometer cukup standar ya, pakai stylenya Hyundai juga, dan ada layar juga yang nyambung. Balik lagi ini ciri khasnya Hyundai, jadi gue nggak perlu bahas terlalu banyak, pasti kalian semua juga udah pada tahu. Oke, kita lanjut ke kursi penumpang belakang, dan ini pintunya balik lagi berat banget ya. Ini gue berasa bahkan lebih berat dibandingin pintu depan, sampai-sampai anak gue tuh kayak kesulitan banget nih waktu dia duduk di belakang. Dia sempat coba duduk belakang dan duduk depan, ya dua-duanya cukup kesulitan. Cuma ini kita lihat ya, untuk posisi kursi aman banget, dan ya kita bisa lihat di sini juga elektrik ya, untuk varian yang kaligrafi katanya. Kalau varian yang signature itu pakai manual katanya gitu.
Nah, untuk bagian belakang sendiri ya kita bisa lihat ya, posisi semua oke. Ada storage juga, satu di sini, satu di bagian bawah ini. Yang mana ini sayangnya bukan kulkas ya. Gue expect kalau sekelas Palisade tuh udah kulkas gitu loh ya. Kan penumpang belakang ini adalah raja gitu kan harusnya ya. Dan ya bisa dilihat juga kursi juga oke. Ini ada armrestnya yang bisa di adjust ya posisinya ya. Gue demen banget sih kalau armrest begini, karena bisa disesuaikan sama posisi tangan biar lebih nyantai. Cuma yang gua agak aneh ini sih, ada satu lingkaran gede yang nggak tahu modul. Mungkin biasa kalau di luar negeri ada fiturnya kali ya, cuma kalau di sini nggak ada apa-apa. Karena memang modul AC-nya itu semua ada di atas ya. Untuk dinginin AC, untuk suhu-suhu, untuk semua ada di sini. Dan memang gue juga lupa mention bagian depan ya, soal sunroof dan kontrol-kontrolnya semua di bagian depan. Ada lampu-lampuan, ada untuk ngatur sunroof depan bisa dibuka. Kalau yang belakang cuma bisa buka untuk sarungnya aja, sedangkan ada SOS juga dan blueling ya sisanya ya. Untuk mobil ini ya Hyundai pasti udah ada blueling, terutama yang Palisade, udah seri tertingginya. Dan spionnya juga, ini spionnya ada spion digital nih gitu ya. Jadi kayak kalau kalian bisa pencet-pencet bisa dihidupin gitu untuk mode. Kalau kita mau mode digital dia bisa, terus turunin dia hilang. Ini ya kaca, dan ada lampu yang udah otomatis ya, udah nggak perlu buka-buka manual lagi, buka aja udah langsung otomatis buka. Ditutup juga otomatis mati. Sama halnya juga di bagian kiri ada card holder sama ada lampu yang terang sih lampunya ini. Lebih kepake pasti buat penumpang sih ya biasanya ya, buat ibu-ibu. Balik ke bagian belakang lagi, yang mau di-highlight paling ini bagian samping ya. Sekarang udah ada LED dan ada tempat taruh HP sama buat taruh minuman. Nih, kalau mau taruh HP, ya mungkin yang bawa Palisade biasanya pakainya Samsung Z Fold gitu-gitu kan ya. Nih, HP-nya muat gitu di sini. Samping juga bisa tetap taruh HP. Dan ini ada indikator ya, katanya kalau ada mobil mau lewat dia ada speakernya. Bunyi cuma gue belum coba. Dan ada penutup juga nih, ya window blind ya. Jadi biar punya privacy yang lebih. Cuma sayangnya ya ini juga masih manual gitu kan. Gue expect mungkin mobil 1M udah otomatis gitu semuanya gitu kan. Nyet gitu kan paling enggak ya. Oke, itu dia untuk kursi. Gue sendiri ngerasa kursinya agak rendah ya. Jadi kayak kurang menopang lutut. Jadi kayak ke bawahnya juga terlalu pendek. Yang mana gue sempat ajak bokap mertua gue, dia juga bilang harusnya ini kan kursi raja gitu ya di bagian tengahnya. Karena mungkin yang beli Palisade kan biasanya udah mungkin ya lebih berumur, yang udah senior, yang udah punya supir gitu kan. Jadi berharap mobil ini kan mungkin disupirin ya. Tapi ya sayangnya posisinya entah kenapa malah kurang gimana gitu ya dibandingin yang di depan. Yang mana kursi depan ini kan tadi ada teknologinya tuh ya, dengan airbagnya yang bikin lebih nyaman. Dan gue sendiri jujur memang nyetir mobil ini lebih nyaman. Dan habis ini kita share soal driving experience, tapi ya kita coba lihat di kursi baris ketiga dulu aja ya. Oke, kita duduk ke baris ketiga, yang mana cukup menarik karena udah ada tombol ya buat maju mundurin kursi yang tengah biar kita gampang, atau ya langsung aja lewat tengah gitu kan biar lebih mudah. Dan ya seperti yang kita biasa expect-in ya, untuk baris ketiga memang kursinya tidak cocok mungkin untuk orang dewasa, lebih cocok buat anak-anak. Tapi secara overall space menurut gua udah oke. Ada USB-C satu-satu ya buat kursi belakang, jadi nggak bakal rebutan. Ada kursi pendingin. Oh, ini pemanas doang untuk kursi belakang ya. Jadi kursi baris ketiga pun dapat pemanas, tapi sayangnya nggak ada pendingin. Dan tapi untungnya masih ada AC di bagian atasnya ini, jadi ada kisi yang bisa kita pakai juga. Oke, untuk baris ketiga sendiri ini juga pengaturannya tuh elektrik ya. Elektrik juga guys ya. Jadi kita bisa maju mundurin masih di posisi belakang ini. Oh ya, yang menarik juga kursi belakangnya ini bisa dibilang kayak ada 3 ya, karena headrestnya ada 3, jadi safety belt pun juga ada 3 yang dari atas. Dan headrestnya ini bisa otomatis ngelipat kalau kita lipat kursinya, jadi kita mesti balikin dulu secara manual. Oke, nyetirin Hyundai All New Palisade 2025. Gimana experience-nya? Pertama dari posisi duduk, ini tuh posisinya tinggi ya, nggak bisa duduk posisi rendah kayak bawa mobil sport atau apa, karena ya SUV balik lagi. Dan ini juga posisinya menurut gua commanding banget. Gua lumayan mengerti kenapa orang bawa SUV jadi suka duduknya tuh tinggi gitu kan, karena memang ya ini gua perlu ngelihat bonetnya yang panjang banget di depan sana. Overall sih sebenarnya kalau gue bisa bilang ya ini cukup gampang ya, easy to drive. Nggak nyampe sehari udah berasa kayak setangan gitu ya. Kayak predictable banget movementnya, setir feelingnya juga enak, direct ya. Kayak ya berasa gripnya tuh kita langsung dapet gitu kan. Terutama powernya sih, yang gue ngerasa ini powernya gila. Kenceng banget buat mobil yang gede ukurannya ya. Mungkin balik lagi tadi power gabungan antara motor hybrid sama
mesinnya yang 2,5 liter turbo, jadi power yang dikasih berisi banget ya, dari putaran bawah sampai atas gue berasa effortless banget, terutama di putaran tinggi pun 100-120 tuh kayak bener-bener gampang diraihnya gitu. Kayak entah kenapa gue berasa kayak lebih pengen kenceng di sini ya dibandingin gue di BYD Seal gitu kan. Kalau di BYD Seal tuh gue masih bisa kayak santai 80-100, kalau di sini tuh kok bawaannya ngegas dikit udah 120, 110 gitu ya, kayak di atas speed limit jalan tol Indonesia gitu kan. Makanya agak deg-degan gitu, kadang bawanya nggak berasa gitu udah 120. Dan satu lagi yang paling highlight menurut gue adalah ADAS-nya. Gue berasa ya setelah gue nyobain lumayan banyak kan mobil Hyundai, kita cobain Ioniq, cobain apalagi Santa Fe, cobain ya semua lah hampir gue bilang gue coba. Ini menurut gue yang paling oke, paling smooth ya. Saking smoothnya gue tuh kadang agak deg-degan karena dia tuh berani deket gitu ya sama mobil, apalagi pas ketika disalip dia kayak lumayan chill gitu, kayak nggak terlalu panik ya kayak biasa kita bawa mobil-mobil yang gua coba tes sebelumnya. Terus dari segi grafis juga ini dia ada head-up display yang nunjukin segala detail mobil-mobil di jalan ya, seakan kalau mobil ini tuh tahu ada apa aja di sekitar dia gitu kan. Gua rasa memang karena faktor mobil baru, dan kedua juga gua rasa chip yang dipakai juga lebih kenceng. Makanya dari segi animasi, responsivitas dari segi UI-nya juga lebih smooth secara keseluruhan gitu gue berasanya. Dan ya tadi, karena tadi kita berani bawa kencang juga, dia juga kayak cukup sigap sih istilahnya gitu kalau ada mobil motong, dan kalau dia stop and go-nya juga semuanya berasa lebih smooth. Remnya berasa lebih smooth. Gue nggak tahu kenapa gue agak susah untuk adaptasi remnya gitu. Gue berasa kayak agak lumayan cenat-cenut gitu berasanya ketika ngerem, dan istri gue pun juga berkata demikian. Gue ngeremnya kadang kurang nyantai di mobil ini gitu. Mungkin guanya juga faktor skillnya kali ya yang agak kurang. Dan paling satu lagi driving experience yang gue juga harus share ke kalian adalah ya setelah bawa mobil ini, entah kenapa mobil-mobil lain tuh kayak selalu ngasih gue jalan gitu ya ketika gue mungkin mesti nyalip sedikit kayak gitu ya. Kayak orang somehow lebih respect kali ya sama mobil yang Palisade ini ya, mungkin dibandingin sama ya mobil lain. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah bawa Fortuner atau Pajero, cuma kan karena image-nya mungkin di mata pengguna terutama netizen yang lebih kayak ya, arogan kesannya gitu kan. Kalau orang bawa Palisade tuh kayak gue bilang tadi di awal gitu, kesan Hyundai Palisade tuh kayak lebih elegan ya, image-nya tuh secara brand lebih kayak wah gitu ya, lebih di respect ya, dihormatin kali sama pengguna jalan lain. Terakhir soal konsumsi, nah ini gue kemarin sempet testing jalan lumayan jauh, sekitar PP 100 km gue ke Bekasi dari Tangerang ya. Dan itu gue dapetin konsumsinya, sebenarnya ini yang menurut gue agak kurang ya, agak boros ya, karena memang tadi faktor mesinnya tadi yang 2,5 liter turbo, yang mana ya gede ya, walaupun cuma 4 silinder, tapi secara power gede, dan gue yakin konsumsi bahan bakarnya pun gede, tapi ditolong juga dengan sistem hybrid yang ngebikin gue itu kemarin dapat konsumsinya buat penggunaan luar kota di 18 kecil kilometer per liter. Dan itu pun juga itu udah melewati garis batas efisiensi itu dari si Hyundai Palisade-nya ini sendiri, yang mana dia garis paling ujung itu di 18. Ya dia mungkin nyadar kalau memang mobil ini mesinnya lumayan, bukan boros sih ya, tapi memang karena powernya gede ya dia tadi jadi nggak efisien gitu kan secara penggunaan bahan bakar. Makanya dia taruh tadi angka paling ujung di 18, dan gue sendiri dapatnya kalau penggunaan luar kota kayak naik tol lah 90% itu bisa 18 lebih. Itu yang paling hemat ya, karena kalau gue pakai dalam kota stop and go kayak gini dia bisa di bawah 10 gitu. So ya itu dia untuk Hyundai All New Palisade 2025 yang kita testing selama kurang lebih seminggu. Kita lanjut closing aja. So yes, itu aja buat Hyundai All New Palisade 2025. Nah sekarang gue pengen tahu pendapat kalian gimana soal mobil ini. Bisa langsung aja di komen di bawah, kita ngobrol di sana. Dan kalau kalian suka videonya, boleh banget boleh kasih jempol ke atas dan subscribe ke Best Indo Cars. Kita baru aja nyampe 15.000 subscribers. So grateful and thank you buat support kalian. Dan let me know kira-kira mobil apa yang bakal pengen kita bahas lagi. Komen aja di bawah. Itu aja guys, thank you so much udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao!